Di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron, kini muncul lagi subvarian Omicron yang dijuluki Son of Omicron. Son of Omicron ini telah teridentifikasi di 40 negara termasuk Indonesia. Sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, China, SARS-CoV-2 atau virus corona baru terus bermutasi. Setelah varian Omicron atau BA1, kini muncul lagi subvariannya yang dijuluki Son of Omicron atau BA2. Disebut Son of Omicron karena varian ini memiliki sebagian besar mutasi yang sama dengan Omicron. Subvarian ini pun diduga tidak mempunyai banyak mutasi baru yang mempengaruhi cara virus bekerja. Varian BA2 telah terdeteksi di 40 negara, termasuk Indonesia. Di Inggris, Son of Omicron atau BA2 menjadi varian yang sedang diselidiki atau varian of interest. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum memasukkan sebagian varian of concern atau varian yang mengkhawatirkan. Para ahli menyebut Son of Omicron ini memiliki tingkat penularan lebih cepat dibanding Omicron. Namun belum diketahui apakah BA2 ini lebih berbahaya atau tidak dibandingkan Omicron. Saat ini, penelitian terkait BA2 atau Son of Omicron terus dilakukan para ahli. Sementara vaksin COVID-19 disebut masih cukup efektif untuk melindungi diri dari infeksi maupun mencegah keparahan akibat subvarian ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam terkait Son of Omicron, kini kita sudah terhubung dengan epidemiolog Griffith University, ada Dr. Diki Budiman. Halo, selamat siang Pak Diki. Selamat sore waktu Australia, Lofi. Baik Pak Diki, ini di tengah lonjakan Omicron di Indonesia khususnya, ini muncul mutasi baru namanya Son of Omicron. Ini apa ini Son of Omicron ini? Jadi Omicron ini keluarga ya, dia keluarga. Jadi yang masuk dalam definisi atau dimaksud Omicron ya ada disebut BA1 yang awal sekali itu namanya BA1. Sekarang sudah sejak November sebetulnya akhir November karena mutasi yang cepat ya. BA2 ada, BA3 ada, dan sekarang ada lagi namanya BA11. Jadi ada 4 di keluarga Omicron ini yang masih disebut Omicron ya, atau disebut dengan subvariannya. Dan kita harus pahami bahwa di setiap varian of concern, yang mana varian of concern itu umumnya cepat menular, ya, cepat sekali menginfeksi, umumnya nggak berhenti di varian itu. Misalnya dulu kita melihat atau ada dengan Delta ya, varian Delta. Kita dengar ada Delta Plus ya, atau yang ada juga yang menyebutnya sebagai sebenarnya Son of Delta juga. Nah, itu ya sama seperti halnya Omicron ini. Apalagi Omicron ini 4 kali lebih banyak atau 2 kali lebih cepat dari Delta dalam kecepatan menginfeksi. Sehingga sangat wajar kalau di satu daerah, satu negara itu tidak terkendali, ya dia akan bisa bermutasi cepat. Nah, oleh sebab itu BA2 ini adalah juga satu pesan penting pada kita bahwa harus memahami bahwa semua varian itu serius. Semua varian itu nggak bisa dan tidak boleh dianggap remeh, dianggap enteng. Karena kalau dibiarkan dia merebak, dibiarkan menginfeksi, maka akan lahir varian yang makin merugikan, subvarian yang makin merugikan maksud saya. Nah, di dalam kelompok Omicron itu yang pada gilirannya akan makin mungkin menyebabkan keparahan, bisa menembus blokade antibodi dari vaksinasi. Nah, saat ini BA2 ini masih terdeteksinya dia memang lebih cepat, lebih efektif saja dari BA1. Tapi dari sisi dampak terhadap vaksin masih tidak berubah banyak dibanding BA1. Masih artinya vaksin masih efektif, tapi ya harus minimal 2 dosis. Jadi secara umum begitu, Lofi. Jadi sebetulnya ini masih Omicron juga gitu. Baik, oke. Omicron saja dikatakan ini cepat sekali penularannya, menginfeksi. Nah, kalau dibandingkan dengan Son of Omicron ini, apakah memang itu penularannya jauh lebih cepat? Seberapa besar sih Pak Diki ini? Ya, penularannya ini pertama mekanisme penularannya sama. Ya, artinya lewat udara. Dan ini yang harus saya sampaikan juga. Omicron ini makin kesini terbukti dia jauh lebih lama
lebih kuat bertahan di lingkungan. Jadi kalau Mbak Lofi di kantor memegang pintu, handle pintu atau tempat-tempat di jamaah bersama, kalau itu tidak didesinfeksi, tidak dibersihkan rutin, itu berbahaya dalam era Omikron. Dan ini yang salah satu diduga kuat membuat kenapa Omikron itu begitu cepat menular, ya. Karena ya dia di permukaan benda, ya di udara ini lebih lama dia dibandingkan Delta. Oleh karena itu mekanisme pencegahannya menjadi harus lebih kuat dibandingkan Delta. Dan bicara BA2 ya sama dengan BA1 mekanisme penularannya, cuma sekali lagi ini 1,5 kali kurang lebih data terakhir ya, 1,2 atau 1,5 kali lebih aktif dibanding BA1. Baik, kalau dari gejalanya Dr. Budiman seperti apa? Apakah bisa membedakan begitu gejala dari Omikron dan non-Omikron ini? Enggak, hampir mirip, tidak ada perbedaan. Baik dari sisi keparahan juga tidak ada perbedaan. Nah, yang jelas bahkan Omikron ini karena mayoritas sekarang masyarakat tidak sudah memiliki imunitas dari vaksinasi, makanya dia terkesan ringan, tidak bergejala. Jadi bukan virusnya ini melemah, enggak, virusnya sama. Virus Omikron ini, SARS-CoV-2 yang varian Omikron ini, itu bisa menyebabkan kematian juga, bisa menyebabkan keparahan juga, tapi pada kelompok yang tidak divaksinasi atau proteksi vaksinnya sudah menurun, terutama kalau dia juga punya dalam lansia atau komorbid, karena lebih cepat itu. Nah ini yang membuat kita harus menyadari bahwa keparahan gejala dari Omikron ini bukan berarti tidak parah, bukan, tapi karena kita sudah divaksin gitu. Jadi kalau disebut parah ya kalau dilihat pada di sini saja, misalnya pada anak-anak yang belum divaksin atau orang menurun ya parah bisa dan meninggal. Baik, kita harus antisipasi begitu. Ini Indonesia sedang tinggi-tingginya Omikron begitu. Kita tidak mau ada son Omikronnya juga melonjak. Perlu penanganan tepat seperti apa untuk mengatasi atau menghindari dari lonjakan beberapa mutasi baru ini? Pertama harus menyadari dan disadari oleh semua bahwa virus ini tidak berkembang dengan sendirinya. Dia tidak menyebar kemana-mana udara di bawah angin, nggak begitu. Tapi di bawah orang dalam jarak dekat, dalam 2 atau mungkin paling jauh juga 5-10 meter ke dalam satu ruangan tertutup. Nah artinya pencegahannya adalah berarti kita pastikan orang yang beraktivitas ini, mobile, berinteraksi, itu sudah divaksinasi lengkap. Juga bahwa dia dalam status proteksi, ya, proteksi lengkap. Jadi kalau misalnya maksudnya lengkap dan kuat ini, dosis kedua itu masih dalam durasi 7 atau paling lama 9 bulan. Kalau lebih dari itu ya itu bahaya, dia bisa membawa virus tanpa disadari. Oleh karena itu perlu booster. Nah kemudian pastikan bahwa kita ini menerapkan ya 5M-nya. Jangan sampai maskernya landai. Dan untuk Omikron ini masker yang dianjurkan ya sebetulnya yang N95 atau KN95 atau yang serupa gitu. Dan kemudian ventilasi sirkulasi nih di ruangan-ruangan pastikan mengalir baik. Dan juga ini yang harus disadari, karena masalah Omikron ini yang disebut ringan-ringan, orang banyak merasa ya udah ini kan kayak flu, terinfeksi saja. Ini yang berbahaya. Ini berbahaya sekali karena artinya pertama kerugiannya dan bahayanya kita menyalahkan diri sendiri karena nggak ada jaminan suntikan yang infeksi yang kedua itu akan jadi lebih ringan, tidak ada jaminan, dan keparahan atau kegagalan kerusakan di organ-organ bisa terjadi. Kedua, kita membiarkan virus ini akhirnya bersirkulasi di tubuh kita dan bermutasi sehingga kita bisa menjadi host atau inang yang melahirkan varian baru. Nah ini yang berbahaya. Akhirnya ya bukannya pandemi ini makin cepat selesai, kita melahirkan bahkan varian-varian yang lebih hebat lagi. Nah ini yang harus disadari. Jadi menempatkan diri kita atau masyarakat menjadi terinfeksi, dibiarkan terinfeksi itu berbahaya. Makanya 3T menjadi penting. Tetap ditemukan kasusnya, dicegah. Baik, terima kasih banyak waktunya Dr. Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang.